Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya tetap semangat belajar di rumahnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5 pelajaran kedua mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya dengan submateri mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku. Guna apa? Guna untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian kita yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya anak-anak sudah tahu nama-nama kitab Allah ya. Nah, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang keempat, terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah.
Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro atau Gua Hiro di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitabnya yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam tentunya ya, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayahnya untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.